apa kabar? Kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Di mana lagi kalau bukan di generasi Dauti. Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Halo adik-adik, kita bertemu kembali di ibadah sekolah minggu di generasi Dauti. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Miss harap semuanya dalam keadaan yang sehat ya, dan siap untuk beribadah kepada Tuhan. Dan bagi yang sakit, Miss harap adik-adik cepat sembuh ya, dan jangan lupa untuk minum obat. Adik-adik, ayo kita keluarkan suara kita. Kita memuji Tuhan dengan judul lagu Yesus Cinta Semua Anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah dan memuji Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami dapat hormat mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kalian masih ingat tidak siapa saja yang masih hidup ketika air bah terjadi? Ayo diingat lagi. Hanya ada 8 orang yang tidak mati tenggelam ketika air bah datang. Itulah keluarga Nuh. Dan jangan lupa adik-adik, ada juga segala binatang dan ternak bersama-sama dengan mereka di dalam bahtera itu. Lalu, mengapa ya mereka bisa selamat adik-adik? Itu karena mereka mau masuk ke dalam bahtera yang sangat besar yang Allah perintahkan pada waktu itu. Nah, adik-adik, kalian tahu tidak berapa lama Bapak Nuh dan yang lainnya ada di dalam bahtera itu? Mereka tidak sebentar tinggal di dalam bahtera itu loh adik-adik. Seminggu, 2 minggu, atau sebulan dan 2 bulan? Tidak adik-adik, tetapi hampir 5 bulan. Mereka tidak bisa memandang indahnya gunung-gunung, karena semua gunung pun sudah tertutup oleh air bah pada waktu itu. Sedih ya adik-adik. Lalu selanjutnya bagaimana ya adik-adik? Apakah mereka baik-baik saja di sana? Ya, Tuhan tidak melupakan Bapak Nuh dan semua yang ada di dalam bahtera itu
walau sedetik pun. Tuhan terus memelihara mereka sampai akhirnya Tuhan membuat angin menghembus melalui bumi. Tuhan menutup mata-mata air dan membuat hujan berhenti dari langit, hingga air itu pun mulai berkurang. Bahtera Bapa Nuh pun akhirnya terkandas pada pegunungan Ararat. Dan sesudah hampir 3 bulan, barulah kelihatan puncak-puncak gunung karena air sudah semakin surut. Lalu adik-adik, Bapa Nuh pertama-tama melepaskan seekor burung gagak, tetapi burung itu pun terbang pulang pergi. Kemudian dilepaskannya burung merpati untuk melihat apakah air sudah berkurang atau belum. Dan ternyata burung merpati itu tidak menemukan tempat yang kering, sehingga dia harus kembali ke Bahtera menjumpai Bapa Nuh. 7 hari kemudian, burung merpati itu dilepaskannya kembali. Dan menjelang sore, tahukah adik-adik, burung itu menjumpai Bapa Nuh sambil membawa sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah Bapa Nuh tahu bahwa air sudah berkurang dari atas bumi. Lalu sesudah menunggu seminggu lagi, Nuh pun kembali melepaskan burung merpati untuk melihat keadaan bumi. Tetapi burung merpati itu tidak kembali lagi adik-adik. Lalu Nuh pun membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyata air itu sudah mulai kering. Sesudah akhirnya air itu kering, Allah pun berfirman kepada Nuh, "Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi." Adik-adik, Bapa Nuh melakukan apa yang Tuhan katakan. Mereka semuanya keluar dari bahtera itu. Setelah itu, apakah mereka langsung pergi berkeliling-keliling menikmati pemandangan? Tidak adik-adik. Bapa Nuh kemudian membuat mezbah bagi Tuhan, lalu mengambil binatang dan burung, lalu membakarnya sebagai persembahan dan ucapan syukur serta hormat mereka kepada Tuhan, karena segala kebaikan dan kasih Tuhan yang sudah menyelamatkan mereka dari air bah. Nah adik-adik, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, Tuhan pun akhirnya berkata di dalam hatinya bahwa Ia takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun dari dalam hati manusia timbul segala yang jahat sejak kecilnya. Tuhan juga berjanji takkan membinasakan lagi segala yang hidup di bumi dengan air bah seperti yang sudah dilakukannya. Adik-adik, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Coba adik-adik ingat, pernahkah air bah terjadi lagi seperti yang dahulu? Tidak pernah lagi kan? Itulah buktinya bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Makanya sampai sekarang dan sampai seterusnya pun, Tuhan tidak akan pernah membuat air bah lagi. Sekalipun hati kita suka melakukan kejahatan. Wah, Tuhan itu sangat baik dan penuh kasih ya adik-adik. Dan bukan hanya itu saja adik-adik. Sebenarnya ada bukti kasih Tuhan yang jauh lebih besar lagi untuk kita. Apakah itu? Bukti kasih Tuhan yang paling besar adalah Ia mau supaya kita selamat dari hukuman kekal karena upah dari dosa-dosa kita. Kita semua yang telah berdosa dan yang suka melakukan kejahatan sebenarnya harus menerima hukuman yang kekal di api neraka. Tetapi
Karena kita sangat berharga di mata Tuhan, Tuhan sendirilah yang datang dari surga untuk menyelamatkan kita dari hukuman itu. Dengan mengorbankan dirinya dan mati di kayu salib untuk menanggung akibat dari dosa-dosa kita. Adik-adik, ketika kita masih berdosa, Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Artinya bukan karena kita baik, maka Tuhan mau menolong kita. Tetapi karena kasih-Nya kepada kitalah, itu yang membuatnya mati di kayu salib. Dia sudah berjanji bahwa siapapun yang mau percaya dan menerima kasih-Nya itu, ia tidak akan binasa dan dihukum lagi. Tetapi ia akan selamat dan mendapat hidup yang kekal. Bukan hanya itu saja adik-adik, ketika kita percaya kepada Tuhan yang sudah mati untuk kita, maka kita pun pasti bisa berhenti berbuat dosa dan pasti bisa menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti Bapa Nuh. Wah, hati Tuhan pasti sangat senang ya kalau kita seperti Bapa Nuh yang taat dan hormat kepadanya. Jadi percayalah dan terimalah Yesus Kristus yang sudah rela mati untuk menyelamatkan adik-adik. Ayat hafalan. Ayat hafalan kita pada minggu ini adalah Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami boleh mengerti firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dan ajarilah kami supaya kami dapat percaya kepada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayo kita kembali keluarkan suara kita. Kita memuji Tuhan dengan judul lagu Karena Kasih Allah.